السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, musyahidin wal musyahidat yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala rahmati dimanapun antum berada. Pada pertemuan kedua kali ini kita meneruskan pembelajaran kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnah as-Sahihah, dan kita akan membaca bab haqqullahi 'alal ibad, yaitu hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwasannya penulis kitab menggunakan metode memberikan pertanyaan dan beliau menjawabnya disertakan bersama dalil. Metode seperti ini sering juga Allah subhanahu wa ta'ala gunakan dalam Al-Quran. Seperti misalnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dan juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada hambanya, untuk apa? Agar seorang hamba itu berfikir dan mentadabburi atas pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menumbuhkan rasa tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bab yang pertama adalah haqqullahi 'alal ibad, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Dan yang pertama beliau tanyakan, limadza khalaqanallah, kenapa atau untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, atau dalam artian lain, untuk apa kita hidup, apa tujuan kita hidup. Ketika kita bertanya kepada manusia untuk apa tujuan mereka hidup, maka kita akan mendapati begitu banyak jawaban yang beraneka ragam. Kita akan mendapati begitu banyak jawaban yang bermacam-macam. Namun jawaban yang bermacam-macam itu akan kita dapati berbeda tatkala kita bertanya kepada seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, yang memiliki pedoman yang memiliki pedoman berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka mengetahui tujuan mereka hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau memberikan jawaban, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi surat adz-dzariyat, dan dalil akan perintah tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka di sini merupakan ayat yang masyhur, yang sering diulang-ulang, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita berjalan di atas permukaan bumi ini? Tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan ibadah tersebut sebagai bekal kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan makna liya'buduni ay liwahiduni. Makna beribadah kepadaku adalah untuk mentauhidkanku, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
Ibnu Katsir mengatakan makna liya'buduni yaitu aku ciptakan mereka agar mereka beribadah kepadaku dan bukan berarti aku butuh kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hamba, menciptakan hamba-hambanya dari jin dan juga manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam artian Allah Subhanahu wa taala membutuhkan terhadap ibadah hamba tersebut. Maka yang prinsip adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan suatu makhluk, bukan berarti Allah taala butuh terhadap makhluk tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam lanjutan ayat ini, yaitu dalam ayat yang ke-57, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka, dari hamba-hambanya tersebut adalah rizki, tidak butuh, dan juga tidak membutuhkan makan. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan innahu huwar razzaq, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rizki. Dan memang benar Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan hambanya. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka katakan. Ada 3 pendapat, 3 perbedaan berkaitan dengan makna illa liya'budun. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, makna illa liya'budun adalah agar mereka menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan, baik itu perintah-perintah yang sifatnya wajib ataupun tidak wajib, baik itu larangan-larangan berupa dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Ini makna dari illa liya'budun. Kemudian pendapat yang lain mengatakan makna illa liya'budun adalah agar mereka menjadi hambaku, baik mereka beribadah secara tau'an au karha, baik mereka beribadah secara sukarela ataupun mereka beribadah secara terpaksa. Dan ibadah hanya berputar pada 2 ini. Apa maksud beribadah secara terpaksa? Maksudnya ada ibadah yang sifatnya itu secara ammah, maka kita akan jelaskan nanti pada babnya, yaitu ibadahnya orang-orang kafir. Mereka itu tidak bisa keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka lakukan, mereka tetaplah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abda. Seluruh yang di bumi maupun yang di langit datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang hamba. Mereka adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui tidak mengakui segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud beribadah secara karha. Mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana secara tau'an, secara dengan sukarela, sebenarnya seperti seorang mukmin. Kita bersujud, kita ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga adalah ibadah dalam arti yang seorang hamba itu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang ketiga berkaitan dengan makna illa liya'budun. Maka kalau kita jadikan urutan antara 3 pendapat tafsir ini di perbedaan ulama tafsir, maka yang pertama adalah yang paling luas, makna illa liya'budun agar mereka menjadi hambaku secara tau'an au karha. Mereka beribadah kepadaku secara sukarela ataupun terpaksa. Ini adalah tafsir dari Ibnu Abbas. Yang kedua adalah agar mereka menjalankan setiap perintah dan menjauhi laranganku. Ini lebih sempit daripada tafsir yang kedua. Dan ini merupakan tafsir yang disampaikan oleh Mujahid. Kemudian yang lebih sempit lagi adalah ibadah dalam artian seorang hamba itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah artinya membatasi ibadah itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam haqqullahi 'alal ibad
ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hak Allah Subhanahu Wa Taala atas hambanya adalah seorang hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu kalimat mengandung dua isi. Yang pertama beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam artian apa? Dua kata ini kontra. Tidak bisa seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersamaan dengan itu dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala orang-orang musyrikin memberikan tawaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada kita berantem terus ya Muhammad, kita bergantian saja ibadah. 1 tahun kami beribadah kepada Allah, tahun selanjutnya engkau beribadah kepada Tuhan kami. Maka turunlah suratul kafirun, surat al-kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya sampai akhir ayat. Lakum dinukum waliyadin. Allah Ta'ala firmankan, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka tidak bisa seseorang itu tatkala dia beribadah ataupun di waktu lain dia beribadah kepada Allah, kemudian dia juga beribadah kepada selain Allah, atau dia beribadah kepada Allah di waktu lain dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sering gunakan kalimat seperti ini, seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala halalkan jual beli dan haramkan riba. Maka lawan dari riba adalah jual beli. Lawan dari jual beli adalah riba. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berada dalam guncangan di lautan, maka mereka benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan berada di daratan, maka mereka pun menjadi musyrik. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala harus benar-benar murni. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah, di samping itu juga kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kedepannya kita bisa untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.